Di kegiatan kita e-workshop, kita hadir kembali dalam obrolan kita yang keempat. Kita akan ngobrol tentang perencanaan program layanan bimbingan konseling. Kemarin kita sudah ngobrol dengan materi-materi sebelumnya. Kita sudah ngobrol tentang capaian layanan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan seperti apa. Kemudian kita juga sudah bersama ngobrol tentang bagaimana implementasinya. Kita kembali juga sudah ngobrol tentang asesmen. Kita hari ini bagaimana kita menyusun perencanaan program layanan bimbingan konseling. Teman-teman masih ingat kemarin obrolan kita pasti ada bertarget apa yang menjadi poin-poinnya, dan sesi hari ini target kita adalah kita semua mampu menyusun program tahunan, semester dan RPL, dan pastinya merujuk pada kurikulum operasional satuan pendidikan pada program sekolah penggerak. Poin-poin materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah bagaimana nanti menyusun program tahunan, kemudian yang kedua penyusunan RPL, dan terakhir kita nanti bagaimana kita melakukan penentuan tema. Baik, teman-teman, saya terakhir menyampaikan ini teman-teman, bagaimana kita menyusun program layanan bimbingan konseling yang mampu menunjukkan bahwa program kita itu kuat, kokoh, lengkap, operasional, dan memenuhi ketentuan teknis. Syaratnya saat itu kita memakai sebuah filosofi seperti berdiri di pundaknya seorang raksasa. Program kita di review atau dilakukan analisis dari sisi manapun kuat. Karena apa? Karena berangkat dari elemen-elemen pondasi yang sangat kokoh. Berangkat dari capaian layanan, berangkat dari analisis kebijakan sekolah, berangkat dari analisis program yang lalu, berangkat dari analisis kondisi sekolah, dan yang pastinya program kita berangkat dari analisis kebutuhan siswa. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya dalam program operasional satuan pendidikan, kurikulum operasional satuan pendidikan dalam program sekolah penggerak, program bimbingan konseling itu direncanakan sedemikian rupa agar memberikan layanan terbaik. Ini yang paling penting Bapak Ibu, memberikan layanan terbaik terhadap peserta didik sehingga mampu benar-benar nantinya mencapai tujuan layanan sesuai dengan fase yang ditentukan. Kemarin kita bersama-sama sudah menyepakati bahwa ketika capaian layanan itu menjadi fondasi dasar dalam kurikulum ini, maka program ini akan didesain sedemikian rupa agar capaian ini terwujud. Saya ulang, karena capaian layanan menjadi sebuah elemen dasar yang membangun program ini, program layanan ini, maka bagaimana caranya program layanan ini benar-benar terdesain untuk mencapai tujuan atau mencapai capaian layanan itu. Ini filosofi dasar yang harus kita bangun dalam pemikiran kita saat kita akan merancang program layanan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Saya akan menyampaikan tahapan penyusunan program bimbingan konseling. Kita kenal bersama bahwa penyusunan program itu dialuri oleh yang tahapan pertama adalah preparing dulu, baru nanti deciding. Kalau dalam persiapan, itu kita akan mengumpulkan berbagai hal yang menjadi dasar penyusunan program. Apa-apa yang menjadi dasar penyusunan program? Tadi saya sudah sampaikan, elemen-elemen yang menjadi dasar tadi, capaian layanan sudah kita pegang, kemudian visi misi sekolah sudah kita pegang, kita kolaborasikan, ditambah dengan A4 yang tadi sudah juga saya sampaikan. A4 itu analisis kondisi sekolah, analisis kebijakan sekolah, analisis program yang lalu, dan analisis kebutuhan peserta didik. Mas Dandi kok banyak banget
tidak banyak kalau teman-teman itu sudah memiliki dan memegangnya. Caranya begini teman-teman. Analisis kebijakan sekolah misalkan. Ini pasti teman-teman semuanya melakukan sekali waktu saja untuk bisa dilakukan beberapa kali penyusunan program. Kecuali ada perubahan analisis kebijakan sekolah yang ekstrim. Ganti kepala sekolah, kebijakannya baru, ini baru mengumpulkan yang baru. Tapi selama tidak ada perubahan, itu dipegang berulang-ulang tidak masalah. Analisis kondisi sekolah. Saya kira ini bukan hal yang harus diupdate tiap tahun secara ekstrim, tidak. Kecuali memang terjadi perubahan yang serius. Kondisi sekolah yang dekat sama pasar, kondisi sekolah yang orang tuanya itu modelnya mempersilahkan anaknya membawa sepeda motor karena nggak ada angkot, walaupun sekolah tersebut masih SMP. Kondisi sekolah yang di daerah perkebunan, kondisi sekolah yang dan seterusnya. Saya kira setting kondisi sekolahan ini bukanlah hal yang akan berubah secara drastis setiap waktu. Kemudian yang kedua, analisis program tahun lalu. Analisis program tahun lalu ini bisa jadi mungkin berubah tiap tahun. Apa yang belum tercapai, apa yang belum tuntas, apa yang masih dirasa belum maksimal, ini teridentifikasi menjadi analisis program tahun lalu. Yang terakhir yaitu analisis kebutuhan siswa. Inilah yang mungkin setiap tahun berubah, bahkan setiap bulan bisa berubah. Bahkan di antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya berubah. Sesama-sama kelas 8, itu 8A, kebutuhan siswanya dengan kelas 8B mungkin berbeda dan sangat memungkinkan. Sehingga terwujudlah diferensiasi layanan. Kalau seandainya kelas 8A itu banyak anak yang membawa sepeda motor, sementara 8B sedikit anak yang membawa sepeda motor, bahkan anak 8C nggak ada satupun yang membawa sepeda motor. Artinya kelas yang membutuhkan materi layanan safety reading kelas 8A. Kelas 8B itu anaknya pada pinter-pinter, kelas 8C itu anaknya agak slow learner atau kurang begitu cepat memahami materi pelajaran. Anak kelas 8D itu standar semua, dan ini yang menunjukkan kebutuhannya berbeda-beda. Anak 8B harus kita akseleratif karena anaknya pinter-pinter. Kondisi-kondisi inilah yang memungkinkan A yang terakhir, analisis kebutuhan peserta didik tadi akan fluktuatif sekali. Berbeda dengan A yang ke 1, 2, dan 3. Apalagi A yang 1, 2. Analisis kebijakan sama analisis kondisi sekolah. Mungkin ini tidak begitu fluktuatif berubah. Mungkin rada-rada permanen dalam jangka waktu yang sekian panjang. Namun, yang paling terakhir, A yang terakhir, analisis kebutuhan peserta didik ini yang mungkin sangat fluktuatif berubah dan beragam. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kemudian setelah dikumpulkan semua itu, kita masuk ke tata tahapan designing, penyusunan program tahunan dan penyusunan rencana pelaksanaan layanan. Baik, saya akan mengajak teman-teman untuk ngobrol yang pertama terlebih dahulu. Untuk A yang pertama, analisis kondisi sekolah. Alat ini bukan form untuk dimasukkan dalam program layanan bimbingan konseling. Ini hanya alat bantu. Apa yang menjadi kondisi sekolah? Terkadang identifikasi kita bergeser, sementara hasil identifikasi tadi sebenarnya dibutuhkan dalam layanan bimbingan konseling. Mungkin sarananya, mungkin prasarananya, mungkin personalnya, mungkin jumlah siswanya. Saya beri contoh seperti ini, sarananya. Misalkan dalam pembelajaran dalam pelaksanaan layanan itu kita saja untuk hal-hal seperti ini itu sangat minimal. Satu contoh, satu LCD atau satu proyektor itu kadang dipakai terus sama teman-teman mata pelajaran yang UN, yang IPA dan seterusnya. Sementara kita bimbingan konseling untuk memutarkan film tentang narkoba, film kenakalan remaja di layanan klasikal saja itu nggak bisa.
sehingga tidak memungkinkan hal seperti terjadi. Dalam sarana ini berarti kondisi sekolah, proyektor minim, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dalam prasarana pun demikian, layanan bimbingan konseling untuk melakukan konseling individu, ruang BK-nya itu belum representatif untuk layanan konseling individu misalkan. Atau sebenarnya layanan konseling individu ini bisa dilakukan di taman-taman sekolah, karena taman-taman sekolah itu ternyata cukup nyaman untuk konseling. Artinya kondisinya seperti apa, terus seyogyanya dibutuhkan apa, terus ini layanan bimbingan konseling itu terpengaruhnya seperti apa. Belum ada ruang konseling yang nyaman di ruang BK atau ruang BK-nya belum nyaman. Nah, kemudian dibutuhkan alternatif pelaksanaan layanan konseling karena ruangan BK-nya tidak nyaman untuk konseling. Implikasinya layanan konseling dilakukan tidak di ruangan, tapi kadang di gazebo dan seterusnya. Bawah personal. Bapak Ibu, tidak sedikit sekolah yang memiliki sedikit guru bimbingan konseling, walaupun jumlah peserta didiknya banyak. Ini yang paling repot Bapak Ibu. Ini kondisi sekolah seperti itu, dan sekolah tidak bisa berbuat banyak dan hanya mempersilahkan teman-teman BK Lovers untuk se-survival mungkin dalam melaksanakan kinerja profesinya. Ini kan sungguh mengerikan. Dan kondisi ini apakah berpengaruh terimplikasi langsung dalam layanan BK? Jelas iya. Kalau 1000 anak dengan 2 guru BK itu kan kerjaan yang mengerikan. Sungguh sangat dipaksakan. Dampaknya adalah kinerja profesi yang kurang maksimal. Ketika kinerja profesi kurang maksimal, dampaknya adalah anak-anak kurang mendapatkan layanan bimbingan konseling. Ketika kurang mendapatkan layanan bimbingan konseling, ujung-ujungnya adalah optimalisasinya kurang bagus. Dan ketika ada hal-hal permasalahan-permasalahan, kemudian ditodongkan ini BK yang seperti itu. Padahal sebenarnya kondisi sekolah yang jadi X factor utamanya. Jadi rasio jumlah guru BK dan seterusnya ini sebenarnya berdampak sistemik. Cuman terkadang yang selalu dikambing hitamkan kita semua. Kemudian jumlah siswa. Teman-teman semuanya, jumlah siswa ini sangat mempengaruhi. Meskipun standarisasi jumlah siswa per kelas sudah ada, cuman kadang standarisasi rentang kelas paralel ini yang tidak ada. 36 per kelas itu ya jalan misalkan. Namun berapa haruskah A sampai F, A sampai G, A sampai H, ini tidak ada ketentuan. Meskipun kemarin sudah diberlakukan sekolah zonasi. Ini akan menjadi pertimbangan serius bagi kinerja bimbingan konseling. Kalau kita kelas SMP misalkan, kelas 7 sampai 7A sampai H, kelas 8 nanti 8A sampai H, pun demikian yang kelas 9, sementara guru BK-nya hanya 3 orang, ini sebuah kondisi yang akan mempengaruhi secara berat pada pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling. Oke, teman-teman, ini alat bantu. Sekali lagi ini alat bantu. Nanti begitu kita lakukan sekali saja, bisa digunakan sebagai dasar penyusunan program tahunan beberapa kali. Oke. Kemudian dan peraturan yang relevan. Ini harus sesensitif mungkin kita inventarisnya. Jangan mengaburkan data yang memang ada di depan kita. Satu contoh, sekolah ini memang kepala sekolahnya tidak mempersilahkan guru BK untuk masuk jam bimbingan konseling di kelas terjadwal. Implikasinya jelas-jelas kita tidak bisa melaksanakan layanan dasar secara terstruktur, terjadwal dengan baik, meskipun layanan dasar ini sebenarnya harus terjadwal. Kebijakan sekolah lagi, guru bimbingan konseling dipersilahkan untuk merangkap jabatan menjadi kesiswaan. Kondisi yang ambigu, saya harus menegakkan disiplin atau menjadi sahabat siswa.
Kebijakan lagi, guru bimbingan konseling dijadikan bendahara bos. Banyak anak yang mau curhat tidak bisa. Layanan konseling jadi awut-awutan karena guru BK-nya sibuk dengan kwitansi dan stempel. Kebijakan sekolah yang lain, guru bimbingan konseling dipersilakan untuk melakukan hal-hal yang di luar pagar-pagar kinerjanya. Sehingga akhirnya berpengaruh guru bimbingan konseling yang tadinya seharusnya seyogianya dekat sama anak, anak kemudian menjauh karena kemana-mana guru BK harus diminta untuk tegas dengan tata tertib, diminta tegas dengan kedisiplinan dan seterusnya. Ujungnya, seketika kita tidak lagi memiliki kohesivitas dengan anak, ketika kita tidak lagi memiliki platform BK Sahabat Siswa yang dulu pernah digaungkan itu Bapak Ibu, maka semua layanan pasti ludes. Saya ulang, pasti semua layanan jadi ludes. Ketika jam layanan bimbingan konseling di kelas, anak-anak jadi aduh habis ini BK deh. Mindset mereka sudah berjalan, oh guru BK-nya tidak menyenangkan karena guru BK-nya asik dengan hal-hal yang menghancurkan layanan BK. Saya ulang, guru BK-nya jadi tidak menyenangkan karena guru BK-nya asik dengan hal-hal yang menghancurkan layanan BK. Harus tiba-tiba mengherdik anak yang bajunya dikeluarkan, harus mengherdik anak yang tiba-tiba terlambat dan seterusnya. Itu semua karena kebijakan sekolah yang salah. Mana mungkin anak mau datang untuk konseling? Kelihatan setiap hari guru BK-nya suka mencari-cari kesalahan saya. Mana mungkin anak-anak asik datang untuk curhat bersama-sama dalam format konseling kelompok. Setiap hari guru BK-nya alisnya aja berdiri gara-gara sepatu saya tidak hitam dan seterusnya. Ini kebijakannya itu hanya salah sedikit. Tolong Pak Kris, tolong anak-anak yang berpakaian yang terlambat, yang itu ditegur ya. Ya Pak, kebijakan kepala sekolah yang tidak tahu tupoksi BK ini akan berujung banyak sistemik dampaknya. Nah, teman-teman juga harus mengidentifikasi ini. Hal ini akan menjadi dasar program bimbingan konseling seperti apa. Baik, yang berikan lagi alat bantu, analisis, evaluasi, pelaksanaan program yang kemarin. Kegiatannya apa, hasil evaluasinya apa, rencana perbaikannya seperti apa. Satu contoh, kegiatannya layanan konseling kelompok. Evaluasi kegiatannya, ada peserta dalam satu kelompok tersebut yang kemudian tidak bisa mengikuti layanan konseling kelompok lagi karena terus pulang 2 anak sehingga keluar dari konseling kelompok. Rencana perbaikannya, ternyata layanan konseling kelompok tersebut tidak pas kalau dilaksanakan sepulang sekolah, anak-anak keburu pulang misalkan. Jadi hasil evaluasinya timingnya konseling kelompok ini tidak bisa dilakukan gara-gara dilakukan sepulang sekolah. Maka besok lagi konseling kelompok ini diprogramkan meskipun dalam jam pelajaran izin sama para guru-guru mapel. Izin 40 menit atau 30 menit untuk anak ini. Jadi pertemuannya nggak lama-lama, 30 menit saja, terus sesi berikutnya gitu. Artinya evaluasi ini benar-benar dilakukan. Yang kedua, misalkan satu contoh kegiatannya adalah layanan klasikal, menyampaikan tentang motivasi ujian nasional. Misalkan masih ada UN Bapak Ibu ya. Kemudian dilaksanakan dengan sedemikian rupa, pakai materi motivasi dan seterusnya. Setelah dievaluasi, anak-anak tidak ada perubahan serius. Biasa-biasa saja ketika seperti itu. Nah, pertanyaannya ketika dicek ternyata teknik atau model penyampaian motivasi ini yang kurang maksimal. Perbaikannya mungkin besok ketika motivasi UN itu harus dengan kegiatan atau dengan teknik game edukasi di kelas. Bagaimana mencapai suksesi ulangan ini dengan diilustrasikan pakai game. Rencana-rencana
yang dilakukan untuk perbaikan inilah yang akan menjadi dasar penyusunan program layanan bimbingan konseling di tahun selanjutnya. Kita review tahun kemarin saya kurang apa, maka tahun ini saya harus seperti ini. Ini sekali lagi ini alat bantu. Yang pertama tentang analisis kebijakan kondisi sekolah, analisis kondisi kebijakan sekolah, dan analisis evaluasi pelaksanaan program tahun kemarin. Ini alat bantu, 3 alat bantu sudah saya contohkan. Jadi teman-teman tinggal memakainya. Sekali lagi, 1, 2, 3 ini tidak sedemikian cepat fluktuatif berubah. Kalau yang ketiga ini mungkin setiap tahun kita lakukan. Kemarin kurangnya apa? Ya, analisis kondisi sekolah, analisis kebijakan sekolah, analisis program tahun kemarin, dan analisis kebutuhan siswa. Kalau analisis kebutuhan siswa, saya kira teman-teman sudah nggak perlu diragukan yang namanya berbagai instrumen yang kemarin. Baik, penyusunan program tahunan, teman-teman. Penyusunan program BK ini minimnya ada 10 komponen. Nanti teman-teman bisa melihat-lihat di dalam beberapa rujukan bimbingan konseling. Ada rasional, di rasionalnya ada visi dan misi, deskripsi kebutuhan, ada tujuan, ada komponen program, ada bidang layanan, ada action plan, pengembangan tema atau topik, dan rencana, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut. Saya ulang, EPT itu rencana, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut, dan terakhir rencana biaya. Sebenarnya saya tidak perlu merinci konten-konten ini karena ini hal-hal yang sifatnya administratif. Namun agar supaya terjadi kesamaan persepsi. Rasional ini pasti berisi urgensi disusunnya program layanan BK. Pasti, dan ini insya Allah bisa given, teman-teman tiap tahun bisa memakainya. Visi misi. Visi misi ini layanan BK memiliki visi misi sendiri. Pastinya itu merujuk pada visi misi sekolah. Kalau dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, visi misi sekolah ini masuk dalam KOS. Merujuknya cukup detail. Bagaimana menganalisis kondisi sekolah secara detail, ekosistemnya, stakeholdernya, kondisi fisiknya, dan seterusnya. Kemudian jadilah sebuah visi misi yang nanti akan masuk dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Bimbingan konseling pun merujuk ke sana. Kemudian deskripsi kebutuhan. Informasi berbagai kebutuhan atau permasalahan yang telah teridentifikasi. Anak-anak itu butuh apa? Guru bimbingan konseling itu butuh apa? Bimbingan konseling sendiri butuh apa? Saya ulang, bimbingan konseling butuh apa? Personilnya butuh apa? Anak-anak butuh apa? Ini yang tadi kita akumulasikan menjadi 4A tadi. Kemudian tujuan layanan, rumuskan kebutuhan perilaku yang diharapkan atau dikuasai peserta didik ketika mendapatkan layanan BK nanti. Dari ujungnya itu anak itu mampu apa? Peserta didik itu mencapai posisi apa? Pasti ini merujuk pada capaian layanan. Oke. Komponen program, pasti teman-teman pilihlah di PRD. Memakai layanan dasarkah untuk memberesi itu, memakai layanan responsifkah untuk memberesi itu. Tentukan dari komponen bimbingan konseling ini. Jadi kita kan komponen bimbingan konseling itu ada DPRD, layanan dasar, peminatan, dan perencanaan individu, responsif, dan dukungan sistem. Saya singkat DPRD, bukan berarti dewan yang mengurusi sebuah negara. Oke. Bidang layanan. Teman-teman BK Lovers, bidang layanan ini akan mampu mendominasi mana yang paling serius pada kelas tertentu. Satu contoh ini, bidang layanan ini kan ada 4, teman-teman. Cuman terkadang terjadi persentase yang berbeda-beda. Mungkin anak-anak kelas 7 yang paling mendominasinya layanan-layanan bidang belajar, kelas 7 SMP. Mungkin anak kelas 9 yang paling mendominasinya adalah bidang karir. Ini harus kita mampu mengidentifikasinya. Program layanan kelas 8 mungkin
itu mungkin mendominasinya adalah bidang pribadi dan sosial. Karena mereka sudah masuk masa puber yang seperti itu dinamisnya, kemudian menimbulkan konflik-konflik internalnya yang banyak sehingga terdominasi loh Pak Ibu, bukan berarti hilang bidang belajar dan hilang bidang karir, teman, terdominasi bidang layanan bimbingan bidang pribadi dan bidang sosial. Ini sangat terjadi. Pun demikian dengan anak-anak di jenjang SMA dan SMK. Kemungkinan besar ada bidang yang lebih dominan untuk diberikan pada peserta didik. Oke, kemudian action plan. Teman-teman pasti itu sudah paham semua ini. Rancang dengan detail. Tanggal apa, melaksanakan apa, targetnya apa, teknik dan bidang lainnya apa. Itu sudah saya kira teman-teman sudah paham semuanya. Kemudian pengembangan topik. Nanti akan kita bahas di belakang sendiri. Topik layanan ini harus urgensif. Urgensif artinya memang dibutuhkan sama peserta didik. Jangan sampai kita mengembangkan topik dan tema ini pun tidak penting-penting amat sehingga nanti antusias peserta didik untuk mengikutinya kurang baik, sehingga ketika evaluasi proses pasti kurang baik. Anak-anak nggak begitu antusias, itu materi apa sih Bu, gitu kan? Karena ternyata tidak ada urgensinya. Kemudian tepat konten, teman-teman semuanya hati-hati. Terkadang terjadi kalau dalam bahasa ekstrimnya itu counseling across culture, layanan bimbingan konseling yang lintas budaya. Kita menghadapi anak SMP, tapi kita paksakan materi-materinya seperti segmen pemikiran kita orang tua gitu. Itu namanya nggak tepat konten. Saya teruskan dulu Bapak Ibu. Rencana evaluasi pelaporan dan tindak lanjut. Bagaimana mengevaluasi program ini, baik secara proses maupun secara hasil. Secara proses, saya akan melakukan penempelan smiling face setiap layanan BK di kelas. Saya akan membuat tampilan smiling face di ruang BK. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke tongkrong atau jalan-jalan ke bandara atau ke terminal atau ke rest area tol itu biasanya, ketika kita keluar dari kamar mandi itu ada 4 wajah yang tertempel kecil di kamar mandi. Ada dari tertawa, tersenyum, cemberut, sampai kecewa wajah gitu. Nah, kita dipersilakan untuk memencet tombol tadi. Kesannya adalah ruang toilet ini menyenangkan, biasa saja, atau mengecewakan gitu kan. Bagaimana seandainya hal tersebut kita lakukan dengan cara yang sama di ruangan bimbingan konseling? Kita tempelkan 3 wajah, menyenangkan, biasa saja, kecewa. Kita tempelkan besar. Setiap anak yang habis dari ruang BK, silahkan memberikan titik pakai pulpen yang mana silahkan. Jumlah titik dalam 1 bulan itu Bapak Ibu menunjukkan ini evaluasi prosesnya minim-minimnya setiap anak dari ruang BK itu senang. Begitu banyak yang kecewa berarti ini anak banyak yang kecewa ketika ada dalam ruang BK, baik dalam konseling, konsultasi, dan seterusnya. Evaluasi hal seperti ini kita rigidkan, kita sertakan dalam program kita. Kemudian rencana biaya, teman-teman, ini sebenarnya cukup menjadi polemik. Banyak teman-teman BK yang tidak menjadi bagian dari sekolah yang dibiayai. Itu bukan kesalahan bendahara bos, tapi kesalahan teman-teman BK sendiri yang terkadang memang tidak mengajukan anggaran. Bila perlu ketika kita melakukan hal-hal yang keren, program-program yang inovatif. Saya ingin melakukan layanan klasikal tentang bagaimana kedekatan dengan lawan jenis, memakai media layanan buku pop-up. Saya butuh biaya membuat buku pop-up. Saya ingin mengadakan layanan tentang intensionalitas dalam belajar dengan game. Saya butuh uang untuk membeli sarana-sarana game. Saya akan melaksanakan layanan motivasi menuntaskan ulangan dengan cara saya akan membuat media-media permainan kecil-kecilan, pakai kartu, bukan kartu remi, kartu dan seterusnya. Saya butuh biaya untuk melakukan ini dan seterusnya.
Hal-hal seperti ini kita ajukan dalam program layanan kita, maka teman-teman bendahara BUS pasti mengetahui bimbingan konseling ternyata butuh dana untuk memperkuat, mempertajam, dan memperhebat layanan bimbingan konselingnya. Jadi kita ajukan apa yang akan menjadi bahan-bahan media-media yang kita butuhkan. Masuk yang kedua, yakni penyusunan RPL. Bapak Ibu pasti tidak ada asing lagi dengan alur penyusunan RPL. Sekarang sedang dikembangkan terakhir RPL 1 lembar. Artinya RPL 1 lembar itu sedemikian simpel namun detail. Materi memang tidak harus disertakan di situ dan bukan berarti RPL 1 lembar itu bebas atau lepas dari materi. Enggak, Bapak Ibu. Baik, energi yang dibangun RPL ini nanti akan lebih operasional. Apa yang dilakukan teman-teman guru BK itu benar-benar tercermin di RPL. Bila perlu saking tercerminnya guru BK dehem pun ditulis di situ. Enggak, Bapak Ibu. Ilustrasi saja karena detailnya. Yang kedua lebih praktis dan bukan malah makin rumit. Logika berpikir kita dulu ketika kita nyusun RPL yang berdarah-darah bisa 2 lembar, pasti itu rumit. Begitu hanya 1 lembar, pasti itu lebih praktis, nggak neko-neko. Yang harus diperjelaskan hanya ada komponen-komponen tertentu saja. Oke, memiliki keajegan, artinya tidak usah neko-neko. Keajegan format, Bapak Ibu. Saya ulang, keajegan format, bukan keajegan kontennya. Kemudian merujuk pada kurikulum operasional satuan sekolah, satuan pendidikan, mohon maaf. Bapak Ibu mungkin sudah berulang kali saya sampaikan bahwa segala sumber dari penyusunan program kemarin adalah capaian layanan. Kemudian program kurikulum tadi disusun sedemikian rupa sehingga berdasarkan kondisi, ekosistem, dan apapun yang terjadi di sekolah sehingga ada dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Minim-minimnya ada 3, Bapak Ibu. Ada tujuan layanan, ada kegiatan, dan ada penilaian. Saya tambahkan 1, spesifikasi ini termuat jenis layanannya apa, temanya apa, sasarannya apa. Tapi di tujuannya itu, di kegiatannya seperti apa, di penilaian atau mohon maaf evaluasinya seperti apa, itu memang harus ada dalam RPL tadi. Sehingga RPL tadi lebih spesifiknya, yang spesifikasi ini jelas temanya apa. Kemudian dalam tujuan termuat capaian layanan yang akan dicapai apa. Capaian layanan diambil saja dari kemarin yang capaian layanan sudah di-set di hari pertama itu, Bapak Ibu. Mohon maaf, hari kedua. Capaian layanan untuk fase SMPK, SMA kan dan seterusnya, fase D atau E atau F. Ambil salah satu, tempelkan di situ. Tujuan layanan lebih operasional. Teman-teman pasti tahu, masih ingat tujuan layanan itu bisa diambil dari segmen atau alur tujuan layanan itu diambil dari runtuhan. Saya ulang, memang sengaja saya buat yang gini, runtuhan tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu kan besar gitu Bapak Ibu. Nah, runtuhannya, keping-kepingannya itu menjadi tujuan-tujuannya. Kemudian kegiatan dipertajam di inti saja. Waktu pembukaan dan penutupan tidak usah detail. Namun ketika kita menggunakan metode ceramah, tahap 1 apa, 2 apa, 3 apa. Tahap 1 penyusunan kelompok-kelompok kecil di kelas. Tahap 2 siswa berdiskusi tentang bahaya handphone. Tahap 3 pleno, masing-masing kelompok mengutarakan ini bahayanya apa, ini manfaatnya apa, ini bagaimana mengatasinya dan seterusnya. Misalkan itu misalkan itu pakai teknik diskusi. Artinya apa? Di kegiatan ini dipertajam di inti-intinya saja. Guru BK membuka, guru BK menyampaikan salam, tidak usah seperti itu. Memangnya kita jadi guru baru 1 tahun atau 1 bulan, seribet itu. Oke, nomor 5, penilaian tidak perlu diperdetail. Kenapa tidak diperdetail? Asal 1, 2, 3 kali kita menyusun RPL, maka kita sudah biasa bagaimana penilaian yang akan kita lakukan. Sehingga teman-teman, RPL ini akan terlihat simpel namun detail. Saya ulang, sederhananya selembar, namun bisa mencerminkan pelaksanaan layanan nanti akan seperti apa. Karena iklimnya yang terbangun simpel namun detail. Penentuan tema layanan.
Yang pertama, layanan dasar. Pastinya layanan dasar ini berdasar analisis kebutuhan sekolah. Selesai. Mohon maaf, analisis kebutuhan siswa. Selesai. Karena layanan dasar itu sudah tersusun, terjadwal, teridentifikasi dari, misalkan dari AKPD. Mesin AKPD itu akan mengungkap berapa siswa yang mengalami kecanduan game online. Mesin dari AKPD akan mengungkap berapa siswa yang mengalami kebutuhan materi tentang pergaulan. Hal-hal inilah yang sudah kita jadwalkan. Maka temanya akan tersusun. Temanya akan mulai bisa dirancang. Karena temanya sudah kelihatan hasil dari hasil mesin AKPD. Kemudian, perhatikan strategi. Teman-teman semuanya, tadi saya sudah menyampaikan, layanan ini berbasis klasikalkah, berbasis kelompokkah, atau berbasis mediakah, dan seterusnya. Ini akan menentukan tema layanannya. Kalau klasikal, tema layanannya untuk bareng-bareng. Kalau bimbingan kelompok, itu tema layanan untuk bareng-bareng, tapi untuk didiskusikan. Kalau melalui media, pasti tema layanannya itu yang keren, lumayan rigid dalam menyampaikan. Karena itu ditempelkan dalam mungkin mading bimbingan konseling karena melalui media dan seterusnya. Pertimbangkan strategi ini ya Pak Ibu, mau strategi klasikalkah, kelompokkah, atau yang lainnya. Yang terakhir, klasifikasikan bidang dengan baik dan cermat. Teman-teman semua, ini harus hati-hati. Ketika kita memiliki pengawas atau kepala sekolah yang cermat dalam mengidentifikasi hal ini, kadang kita berbelok. Satu contoh, tema tentang dinamika pubertas untuk anak-anak SMP kelas 8. Kita masukkan dalam bidang pribadikah atau masukkan dalam bidang sosialkah? Pasti pertimbangannya banyak. Oh, ini materinya itu tentang sosial juga masuk, mereka bentuk geng dan seterusnya sama pubertas. Loh, ini pubertas kan mandiri, pribadi nih mereka bagaimana menghadapi masa-masa yang gonjang-ganjing di pubertas. Atau tentang persiapan sukses meraih studi lanjut. Ini bidang belajar atau bidang karir ya? Atau kalau dalam menurut Aska ini bidang akademik. Jadi ini hal-hal seperti ini hal yang sangat sangat rumit hanya mengklasifikasikan bidang. Namun kadang itu menunjukkan betapa sensitivitas prediksi kita itu kurang bagus. Kita memprediksikan ini bidang apa, analisisnya itu kurang bagus. Nah, ini harus cermat Bapak Ibu. Kalau memang konten materinya itu berbasis bagaimana tentang pergaulan, bagaimana tentang medsos dan seterusnya, maka kita masukkan bidang sosial. Bagaimana berinteraksi dengan guru, interaksi dengan orang tua dan seterusnya, ini masukkan ke bidang sosial. Saya kira saya hanya mengingatkan, jangan sampai pengklasifikasian bidang ini kurang begitu cermat gara-gara tidak bisa detail membaca konten-konten atau sub-sub dari tema materi tadi. Baik, yang selanjutnya adalah layanan responsif. Saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa layanan responsif ini adalah kalau ibaratnya sebuah rumah sakit adalah unit gawat darurat. Kenapa unit gawat darurat? Bimbingan konseling itu dalam layanan konseling, layanan responsif, mohon maaf, ini adalah posisi-posisi seorang guru melakukan layanan dengan tidak terjadwal di awal atau tidak disiapkan terlebih dahulu. Satu contoh, tiba-tiba anak berperilaku apa, ada kita mencium aroma ketidakberesan pada anak itu, terus kita panggil, kita lakukan konseling. Atau anak datang dengan menangis-nangis. Atau beberapa anak mengalami apa, kemudian kita kumpulkan, kita lakukan layanan konseling kelompok. Atau tiba-tiba kita harus datang ke rumah orang tuanya siswa, karena ada informasi anak ini mengalami sesuatu. Atau kita tiba-tiba harus ngajak teman-teman wali kelas, kita ngajak kepala sekolah, kita ngajak kesiswaan, kita ngajak guru mapel tertentu untuk duduk bareng, case conference, konferensi kasus. Ini hal-hal yang tidak bisa kita jadwalkan dari jauh-jauh hari atau dari awal tahun.
Seperti dokter di UGD itu kan duduk manis mainan handphone, begitu datang pasien berdarah-darah dia eksekusi, begitu datang pasien sudah napasnya setengah-setengah dia eksekusi. Jadi nggak ada program seperti dokter-dokter ruangan yang bisa kunjung jam berapa, nggak bisa. Dokter UGD seperti itu. Pun demikian layanan responsif. Kita tidak bisa memprediksikan tiba-tiba nanti kita akan memberikan layanan apa. Tiba-tiba satu hari ada informasi, Bu, si Wati pergi dari rumah katanya, nggak pulang dari semalam. Loh, kenapa nak? Ibunya mencari-cari. Kita bersikap langsung bertindak. Ini yang namanya layanan responsif, Guru BK. Oke, saya hubungi orang tuanya, Bu, hari ini Wati pun nggak ke sekolah. Tadi malam terakhir di sana, Bu, ini terus bantu orang tuanya, home visit dan seterusnya. Ini layanan responsif. Atau tiba-tiba si Dona datang untuk curhat, Bu, saya sedang pusing, Bu. Tadi malam saya ketemu pacar saya boncengan dengan yang lain, saya begini, saya hari ini nggak fokus dan seterusnya. Bagaimanapun juga meskipun saya masih SMA, tapi saya sayang banget sama dia. Saya nggak fokus pagi ini sampai siang ini sekolah. Kita nggak bisa nyiapin apapun. Dari awal nggak mempersiapkan ini. Maka saya katakan ini adalah layanan responsif itu UGD. Konten temanya, mau nggak mau kita harus siap semua wawasan sesuai dengan mindset peserta didik. Kita harus menyiapkan pemikiran-pemikiran kita seperti peserta didik saat ini. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akhiri dengan konklusi bahwa administrasi BK dengan sesama BK lovers, format boleh sama, tapi konten pasti berbeda. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.